Ya, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan membahas materi matriks dengan subtopik pertama adalah konsep dasar matriks, kedua jenis matriks, ketiga operasi pada matriks, dan keempat sifat-sifat matriks. Pertama kita akan membahas dulu konsep dasar matriks. Pertama dari matriks order 2 kali 2, yaitu baris 2 kolom 2, lalu ada matriks order 2 kali 3, jadi barisnya 2, kolomnya 3. Lalu ada matriks 3 kali 3, ya sama saja, jadi baris 3, kolom ketiga, kolomnya juga 3. Lalu ada matriks identitas yang sisi diagonalnya bernilai, sedangkan sisi lainnya bernilai 0. Ada matriks simetris. Jadi matriks simetris itu misalkan di sini baris A dan kolom ke N tuh akan bernilai sama. Bisa dicontoh adalah baris 1 dan kolom kedua akan sama dengan baris 2 kolom ke 1. Lalu ada juga persamaan linear di matriks. Lalu kita masuk ke jenis-jenis matriks. Pertama, jenis matriks itu ada matriks baris. Matriksnya hanya terdiri dari satu baris saja. Lalu ada matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Lalu ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah yang jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah kolomnya. Seperti pada di contoh, barisnya 2, kolomnya 3. Lalu contoh yang kedua, barisnya 3, kolomnya 4. Lalu matriks persegi, kebalikan dari persegi panjang tadi, matriks persegi selalu baris dan kolomnya sama. Seperti pada contoh barisnya 3, kolomnya juga 3. Begitu juga dengan yang B. Lalu ada matriks segitiga. Matriks segitiga memiliki elemen bernilai 0 di salah satu bagian kirinya atau bagian kanannya. Lalu sehingga matriks yang bernilainya membentuk segitiga. Lalu ada matriks diagonal. Ini mungkin hampir sama seperti matriks dari yang identitas itu. Ini yang memiliki nilai hanya sisi diagonalnya saja. Kalau matriks diagonal, bedanya dengan matriks yang sebelumnya tadi, matriks diagonalnya selalu bernilai 1. Sedangkan yang sebelumnya tadi kan bukan bernilai 1 aja, diagonalnya ada yang 7, 8, dan 9. Lalu matriks 0, semua nilainya bernilai 0. Semua nilai di dalam matriks bernilai 0. Selanjutnya ada operasi pada matriks. Operasi matriks yang pertama itu penjumlahan antar matriks. Penjumlahan antar matriks itu hanya bisa dilakukan apabila kedua matriks yang ingin dijumlahkan itu ukurannya sama. Contohnya, di sini itu kan A, matriks A dan matriks B ini memiliki ukuran yang sama, 2 kali 3 dan 2 kali 3, maka bisa ditambahkan. Dan ditambahkannya pun langsung ditambahkan aja. Misalnya, matriks A ditambah matriks B, baris 1 kolom 1 dijumlahkan. Jadi A tambah G, B tambah H, C tambah I, dan seterusnya. Ini contoh soalnya. Selanjutnya pengurangan antar matriks. Pengurangan antar matriks juga sama seperti pertambahan antar matriks. Hanya bisa dilakukan apabila ukuran pada kedua matriks tersebut sama. Perkalian pada skalar matriks. Perkalian pada skalar matriks ini maksudnya adalah perkalian antara suatu matriks dikalikan dengan satu koefisien. Koefisien ini bernilai angka, bisa apa aja. Misalnya, di contoh soal ini, koefisiennya itu 5, berarti 5 dikalikan di setiap elemen angka yang ada di matriks tersebut. Jadinya seperti ini. Selanjutnya, perkalian antar matriks. Perkalian antar matriks ini hanya bisa dilakukan apabila jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Contohnya, di soal ini, jumlah kolom pada matriks A ada 2, dan jumlah baris pada matriks B juga ada 2, maka perkalian antara matriks A dan matriks B ini bisa dilakukan. Contohnya ada di sini. Selanjutnya, transpose matriks. Transpose matriks ini cukup sederhana. Kalian hanya perlu membalikkan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Misalnya 4, 3, 9, yang tadinya baris berubah menjadi kolom. 6, 1, sama 5 juga berubah. Selanjutnya, inverse pada matriks 2 kali 2. Inverse pada matriks ini dilambangkan dengan min 1. Dan rumusnya juga seperti ini. 1 per determinan A dikali adjoint. Langsung saja ke contohnya. Inverse pada matriks P adalah 1 per adjoint P, 1 per determinan A. Determinan A didapat dengan A kali D min B kali C, yang berarti 3 kali 4 min 2 kali 5, dan dikali dengan adjoint A. Adjoint A ini didapat dari menukarkan A dengan D, lalu menambahkan min,
di C dan B. Sehingga berubah menjadi 4, min 2, min 5, dan 3. Selanjutnya, inverse pada matriks 3 kali 3. Inverse pada matriks 3 kali 3 ini agak berbeda dengan matriks 2 kali 2. Untuk mencari determinan A pada inverse pada matriks A, kalian menggunakan metode yang disebut dengan metode Sarus. Metode Sarus ini kalian bisa lakukan seperti ini. Kalian ambil dua bagian matriks ini, 1, 2, 28, dan 1, 5. Kalian tulis ulang di sebelah kanannya. Lalu, kalian lakukan perkalian silang. Perkalian silang dapat dilakukan seperti ini. 1 kali 8 kali 6 ditambah 2 kali 7 kali 1 ditambah 3 kali 2 kali 5. Kenapa ditambah? Karena perkaliannya mengarah seperti ini. Dan untuk perkalian yang mengarah seperti ini, kita kasih tanda minus. Jadi 3 kali 8 kali 1 minus 1 kali 7 kali 5 minus 2 kali 2 kali 6. Hasilnya seperti ini. Lanjut, untuk mencari adjoint, kita memerlukan cara yang disebut dengan kofaktor dan minor. Minor itu apa sih? Minor itu ini, M11, M12, M13, sampai M33. Cara mencari minornya ini, kita perlu melakukan cara menyoret. Misalnya, jika kita ingin mencari M11, maka kita coret vertikal dan coret juga horizontal. Maka kita akan mendapatkan M11 ini. M11 ini itu matriks yang tidak dicoret. Berlaku juga untuk seterusnya, misal M12. Untuk mencari M12 ini, kita harus menyoret vertikal dan horizontal. Dan matriks yang tidak dicoret ini maka adalah matriks dari M12. Dilakukan sampai M33 ini. Bisa dilihat di contoh dari sini. Ini contoh soal yang tadi, jawabannya seperti ini. Selanjutnya sifat-sifat pada matriks. Berikut adalah sifat-sifat pada matriks. Kalian bisa lihat di sini ada komutatif untuk pertambahan, asosiatif untuk pertambahan, perkalian, dan ada distributif sebelah kiri dan sebelah kanan, dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh soal. Di contoh soal ini langsung aja dicontohin. Soal yang pertama itu ditanya hasil dari matriks A tambah B. Karena ukuran matriks A tambah B ini sama, maka kita bisa langsung ditambahkan antara kedua matriks ini. Jadi hasilnya kayak gini. Tambahan itu berarti kita menambahkan satu kolom dan satu baris. Kolom dan baris yang sama. Jadi 1 tambah min 3, min 2 tambah 4, 2, dan seterusnya. Buat selanjutnya ada A min B. Matriks A min B ini juga sama pertambahan yang di atas ini. Jadi langsung aja. Selanjutnya ada matriks A kali B. Matriks A kali B di sini itu kita nggak bisa ngelakuin. Kenapa? Karena ukurannya tidak memenuhi syarat. Syarat yang tadi itu kan harus sama antara kolom A dan baris B. Sedangkan di sini ini itu ukurannya 3 kali 2 dan 3 kali 2. Dua angka di sini itu nggak sama, jadi kita nggak bisa ngelakuin perkalian antara kedua matriks ini. Selanjutnya 2 kali matriks A dikali dengan 3 kali matriks B.
2 kali matriks A ini perkalian skalar dan 3 kali matriks B ini juga perkalian skalar. Berarti matriks A ini berubah menjadi seperti ini. Karena perkalian antar kedua matriks ini nggak bisa, jadi hasilnya seperti ini aja. Dan yang terakhir ini inverse dari matriks A. Matriks A ini jika di inverse nggak bisa, kenapa? Karena inverse pada matriks itu hanya bisa dilakukan apabila ukurannya sama atau persegi. Jadi misalnya hanya bisa dilakukan di matriks yang berukuran 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke latihan soal nomor 2. Di latihan soal nomor 2 ini diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Dan kita di soal ini diminta 2X plus 3Y. Bagaimana cara mengetahui X dan Y-nya? Kita ikuti saja di dalam contoh soalnya. Kita bisa mendapatkan X dan Y-nya jika A plus B sama dengan C transpose. Jadi kita langsung saja. Matriks A. Di matriks A. Lalu A plus B sama dengan C transpose. Kita langsung saja ubah matriks C menjadi transpose, yaitu dengan cara mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kita dapat menemukan X dengan cara 2X plus 9 sama dengan 5. 2X sama dengan 9. X sama dengan 4. X sama dengan min 2. X sama dengan min 4 bagi 2. Lalu kita sekarang mencari variabel Y-nya. Nah, kita ambil pada baris kedua, kolom kedua. 3Y plus 2. Y sama dengan 9 bagi 3. Karena sudah ditemukan angka X dan Y-nya, lalu kita langsung kembali lagi ke soal. Yang ditanyakan adalah 2X plus 3Y. Karena tadi sudah ditemukan X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3, jadi langsung saja 2 kali min 2 ditambah 3 kali 3. Lalu hasilnya adalah karena 2 kali min 2 min 4 plus 3 kali 3 9 dengan 5. Ini dia hasilnya. Ya. Segitu saja dari kami untuk materi di video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.